Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, siswa-siswi MI Raudhatus Syibyan Beton, khususnya yang ada di kelas 6. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Mudah-mudahan kalian semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah dan juga kita semua dijauhkan dari segala macam penyakit. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita awali dulu dengan berdoa. Mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari hari ini dapat menjadikan tambahan wawasan untuk kita dan mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik anak-anak, pagi ini saya tidak akan menyampaikan materi, tapi pada kesempatan kali ini saya akan mencoba memberikan pembahasan tentang tugas yang kemarin atau pertemuan sebelumnya sudah kalian kerjakan di LKS, di uji kompetensi siswa halaman 8 sampai dengan 9. Jadi hari ini kita tidak membahas materi, tetapi kita membahas soal-soal latihan yang kemarin sudah kalian kerjakan. Mari kita bahas bersama-sama anak-anak. Mudah-mudahan apa yang akan kita bahas nanti dapat memberikan tambahan wawasan ya. Dan ketika nanti kita bahas bersama-sama, ketika nanti kalian benar alhamdulillah, dan ketika salah mohon untuk segera dibenarkan jawabannya. Jangan hanya dicoret nomornya saja. Jadi di sini saya juga mencoba melatih sifat jujur dari diri kita masing-masing. Jika salah ya silakan disalahkan, tetapi pesan saya ketika setelah disalahkan tolong untuk jawabannya dibenarkan ya. Jadi jangan dibiarkan soal salah itu dibiarkan tetap salah. Jadi selain kita berlatih jujur, kita juga berlatih mana jawaban yang benar dan jawaban yang salah. Baik anak-anak, silakan dibuka LKS kalian halaman 8 sampai 9 ya. Oke, kita mulai pembahasan pada pagi ini. Yang pertama adalah Romawi 1, yaitu pilihan ganda. Oke, nomor 1 anak-anak. Astaghfirullahaladzim adalah salah satu bacaan. A. Sholat, B. C. Zikir, D. Tahlil. Nah, kira-kira jawabannya yang mana ya? Ya, jawabannya yang benar adalah C. Zikir ya. Kalau kalian lihat di tampilan ini maka pernah menjadi itu ya. Satu jawabannya C. Zikir. Oke, nomor berikutnya. Nomor 2. Kalimat astaghfirullahaladzim termasuk kalimat A. Tahmid, B. Thayyibah, C. Sayyi'ah, D. Talbiyah. Kira-kira yang mana jawabannya ya nak? Ya, oke, jawabannya adalah yang benar adalah yang B. Thayyibah ya. Jadi jawabannya nomor 2 B. Thayyibah. Lanjut soal berikutnya, soal nomor 3. Bacaan istighfar biasanya dibaca setelah A. Bekerja, B. Berdoa, C. Tidur, D. Sholat. Maka jawaban yang benar adalah D. Sholat. Jadi nomor 3 jawabannya adalah D. Sholat. Nomor berikutnya, nomor 4. Mengucapkan bacaan istighfar dengan titik-titik. A. Keras, B. Mantap, C. Ikhlas, D. Merdu. Yang mana kira-kira jawabannya? Jawabannya yang benar adalah yang C, dengan ikhlas. Nomor 5. Astaghfirullahaladzim dibaca ketika titik-titik. A. Mendapatkan kebahagiaan, B. Melakukan kesalahan, C. Lupa mengerjakan sesuatu, atau D. Mendapat musibah. Yang mana jawabannya? Jawabannya yang benar adalah yang B. Melakukan kesalahan ya. Jadi kalau kalian lihat sekali lagi di tampilan ini, jawaban yang benar berubah warna menjadi merah. Nomor 6. Ditujukan kepada titik-titik. A. Allah, B. Malaikat, C. Nabi, D. Orang tua. Maka jawabannya yang benar adalah iya, A. Allah.
Jadi nomor 6 jawabannya A. Nomor 7. Astaghfirullahaladzim mengandung arti titik-titik. A. Ya Allah yang Maha Agung, kasihanilah aku. B. Ya Allah yang Maha Adil, ampunilah aku. C. Ya Allah yang Maha Agung, ampunilah aku. D. Ya Allah yang Maha Agung, lindungilah aku. Maka jawaban yang benar adalah yang C. Ya Allah yang Maha Agung, ampunilah aku. Nomor 8. Membaca istighfar adalah permintaan A. Ampun, B. Rezeki, C. Maaf, D. Selamat. Maka jawabannya yang benar adalah A. Ampun. Nomor 9. Tidak mengulangi perbuatan yang salah disebut titik-titik. A. Iman, B. Taubat, C. Ihsan, atau D. Takwa. Maka jawabannya yang benar adalah yang B. Taubat ya. Jadi nomor 9 jawabannya adalah B. Taubat. Jadi yang nomor 9 ini jawabannya adalah yang B. Taubat. Lanjut nomor terakhir di Romawi 1 atau di pilihan ganda nomor 10. Yang kita lakukan setelah membaca istighfar adalah titik-titik. A. Mengulangi perbuatan yang salah. B. Melakukan kesalahan lagi dengan sengaja, kemudian membaca istighfar. C. Membaca istighfar terus-menerus. D. Segera bertaubat dan tidak mengulangi perbuatan yang tidak benar. Maka jawaban yang paling benar adalah yang D. Segera bertaubat dan tidak mengulang benar. Jadi itu tadi pembahasan di 1 atau di pilihan ganda nomor 1 dan nomor 1 sampai nomor 10. Berikutnya anak-anak yang Romawi 2 yaitu isian. Untuk yang soal Romawi 2 dan Romawi 3 ini sedikit berbeda dengan yang Romawi 1 atau pilihan ganda tadi. Di Romawi 2 dan Romawi 3 ini bisa dikatakan multi answer. Artinya jawabannya bisa bermacam-macam, bisa beraneka ragam. Bisa saja jawaban kalian dengan saya itu berbeda. Tetapi pada intinya ketika intisari dari jawaban itu sudah mengena, maka bisa dikatakan jawaban itu benar. Dan saya menjawab ini bukan berarti mutlak harus mirip dengan saya, tidak. Bisa saja jawaban kalian berbeda, ya. Tetapi ada juga yang jawabannya itu tidak boleh ditawar, harga pas, ya. Jadi tidak apa-apa, nanti silakan diperhatikan mungkin jawaban kalian intinya sama, maka bisa dikatakan benar. Sekali lagi, jika jawabannya salah, silakan diganti dengan jawaban yang benar. Walaupun nomornya tetap kalian salahkan, sekali lagi tetap tolong jawaban yang salah diganti dengan jawaban yang benar. Untuk apa? Untuk belajar kalian di hari-hari ke depan. Oke, sekarang yang Romawi 2 isian. Nomor 1 anak-anak. Kalimat thayyibah artinya, ini kalimat thayyibah artinya, maka jawabannya apa? Nomor 1. Nomor 1 ini kalau kalian jawab kalimat-kalimat yang baik, benar jawabannya. Boleh juga diartikan kalimat-kalimat yang baik untuk diucapkan, juga boleh. Intinya adalah kalimat-kalimat yang baik. Nomor 2. Kalimat istighfar berbunyi, berbunyi berarti kalian boleh menuliskan secara bahasa Indonesia boleh, bahasa Arab juga boleh, asalkan bisa berbunyi astaghfirullahaladzim. Kalau kalian misalkan jawab astaghfirullah saja, tidak apa-apa. Kalau kalian ingin lengkap jawabannya ya boleh astaghfirullahaladzim, boleh. Nomor 3. Kalimat istighfar artinya apa jawabannya? Kalimat istighfar artinya boleh dijawab begini.
Artinya di sini yang ditanyakan kan artinya. Berarti istighfar itu artinya aku memohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Jadi kalimat istighfar itu artinya aku memohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Kalau kalian misalkan jawab kalimat yang digunakan untuk memohon ampun kepada Allah juga boleh ya. Intinya adalah ada kata-kata memohon ampun kepada Allah. Nomor 4, Astaghfirullahaladzim disebut juga bacaan. Nah, kalau ini tidak boleh ditawar. Bacaan apa anak-anak? Iya, bacaan istighfar. Jadi nomor 4 jawabannya istighfar. Nomor 5 sekarang. Apabila kita berbuat kesalahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita segera, nah ini jawabannya multi answer ya. Boleh kalian jawab kita segera bertaubat, boleh. Kita segera memohon ampun, boleh. Kita segera mengucapkan istighfar juga boleh. Kalau jawaban kalian ada di salah satu itu benar ya. Jadi boleh dijawab bertaubat, boleh dijawab segera memohon ampun, boleh dijawab segera mengucapkan istighfar, boleh. Berikutnya 6. Nabi Muhammad SAW beristighfar selama sehari kurang lebih dari, ini dijawab boleh, lebih dari 70 kali boleh, lebih dari 100 kali juga boleh. Karena pada materi yang sebelumnya sudah saya sampaikan bahwa Nabi Muhammad itu beristighfar kurang lebih selama sehari itu 70 sampai 100 kali ya. Jadi jawabannya 70 kali. Nomor 7, Rasulullah SAW telah terjaga oleh Allah dari perbuatan. Ini juga boleh dijawab ya, multi answer ya. Boleh dijawab Rasulullah telah terjaga dari perbuatan, dijawab perbuatan maksiat boleh, perbuatan dosa boleh, perbuatan salah boleh ya, atau perbuatan khilaf salah. Jadi Rasulullah itu terjaga dari perbuatan yang seperti itu ya. Jadi perbuatan maksiat, perbuatan salah, perbuatan dosa ataupun lupa, karena Nabi Muhammad memiliki sifat maksum ya, terjaga dari perbuatan maksiat. Nomor 8. Dalam pergaulan hidup bermasyarakat, sangatlah wajar bila manusia itu berbuat titik-titik dan titik-titik. Berbuat apa ya kira-kira ya? Ya, boleh dijawab berbuat salah dan lupa, boleh. Boleh dijawab berbuat apa lagi? Dosa dan lupa, ya. Salah dan dosa. Tapi yang paling benar, yang paling jawabannya paling mendekati sempurna adalah berbuat salah dan lupa. Karena pada dasarnya manusia itu tidak pernah luput dari kesalahan dan lupa. Kemudian nomor 9. Membaca istighfar berarti kita titik-titik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti apa jawabannya ya? Membaca istighfar berarti kita memohon ampun kepada Allah, meminta maaf kepada Allah ya. Jadi boleh dijawab memohon ampun ya, yang paling mendekati sempurna jawabannya ya. Kemudian nomor 10 terakhir di Romawi 2, manusia memohon ampun kepada Allah yang Maha Agung adalah merupakan amalan yang apa ya? Ini juga jawabannya multi answer ya anak-anak. Boleh kalian jawab merupakan amalan yang baik juga boleh, merupakan amalan yang terpuji juga boleh ya. Jadi manusia mohon ampun kepada Allah ini merupakan amalan yang baik yang harus dilakukan memang ya. Jadi sudah sepatutnya kita memohon ampun kepada Allah. Itulah pembahasan di Romawi 2 ya, di isian. Kalau Romawi 1 pilihan ganda tinggal menyilang, Romawi 2 isian singkat lah. Sekarang yang terakhir di Romawi 3 uraian. Ini malah jawabannya lebih multi answer lagi. Jadi jawabannya bisa lebih luas dari yang Romawi 1 apalagi Romawi 3 ini ya. Jadi jawaban kalian mungkin berbeda dengan saya, tidak apa-apa. Sekali lagi, ketika inti sari jawaban itu sudah sama,
sudah mengena, maka bisa dikatakan jawaban itu benar. Karena apa? Karena pemikiran orang, setiap orang itu berbeda-beda, bagaimana dia menafsirkan soal itu masing-masing. Tetapi pada dasarnya ketika inti sari jawaban itu sudah mengena, maka bisa dikatakan jawaban itu benar. Oke, nomor 1 anak-anak. Mengapa kita harus memohon ampun kepada Allah? Mengapa? Ya, dulu sudah pernah saya jelaskan mengapa sih kita harus memohon ampun kepada Allah. Maka jawabannya boleh seperti ini, karena pada dasarnya kita itu tidak pernah luput dari kesalahan dan lupa. Karena pada dasarnya boleh juga dijawab kita tidak pernah terlepas dari perbuatan salah, perbuatan dosa. Jadi kita sedikit-sedikit itu kalau tidak salah ya lupa. Makanya kita harus memohon ampun kepada Allah. Dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Amin Allahumma amin. Nomor 2, dosa apakah yang tidak akan diampuni oleh Allah? Dosa apa ya anak-anak? Jadi dosa yang tidak diampuni oleh Allah adalah orang yang melakukan perbuatan syirik. Jadi dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah adalah syirik atau menyekutukan Allah. Na'udzubillah min dzalik. Menyekutukan Allah berarti tidak mengakui bahwa Allah itu Tuhannya dan malah menyembah yang lain. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan atau dijadikan orang-orang yang beriman kepada Allah ya. Jadi jawabannya adalah dosa apakah? Dosa ya syirik ya. Jadi jangan sampai kita melakukan perbuatan seperti itu ya, menyembah selain Allah. Nomor 3, sebutkan 2 manfaat bacaan istighfar. Manfaat bacaan istighfar banyak sekali sebenarnya ya. Tapi di sini kita disuruh menyebutkan 2, maka bolehlah saya jawab di sini. Kalau di LKS kalian ada di halaman 7 ya. Di sana ada 3 ya. Bisa saya bacakan. Yang pertama manfaatnya adalah Allah akan menjadikan setiap kesusahan itu ada jalan keluarnya. Yang kedua, Allah akan menjadikan setiap kesempitan itu menjadi kelapangan ya, menjadi dimudahkan. Dan yang ketiga, Allah akan memberikan rezeki yang halal dari tempat dan arah yang tidak disangka-sangka, istilahnya yaitu rezeki yang haitsu la yahtasib. Jadi ketika kita senantiasa membaca istighfar, maka fa insyaallah Allah akan memberikan rezeki kepada kita dari arah atau dari tempat yang tidak disangka-sangka. Itu adalah manfaat dari bacaan istighfar. Soal nomor 4. Berilah 3 contoh kesalahan yang terkait dengan manusia. Berarti kesalahan yang terkait dengan manusia ini maksudnya adalah kesalahan kita kepada sesama manusia. Ya, contohnya apa? Di sini berarti kita disuruh menyebutkan 3 contoh. Ya, misalkan antara lain adalah apa dosa, apa kesalahannya? Berbohong, kemudian menggunjing teman, kemudian mengumpat. Kalau istilahnya orang sini ghibah ya, merasani ya. Kemudian mengambil barang orang lain. Kemudian suka menjahili temannya. Itu juga kesalahan-kesalahan yang berkaitan dengan sesama manusia. Nah, mungkin jawaban kalian berbeda dengan saya, tidak apa-apa. Yang pada dasarnya jawabannya adalah kesalahan kita kepada sesama manusia ya. Mengambil pensil temannya tidak dikembalikan ya, banyak sebenarnya ya, dan mungkin saya yakin kalian bisa menyebutkan sendiri. Oke, the last question, soal yang terakhir nomor 5. Mengapa kita tidak boleh menunda-nunda meminta maaf atau mohon ampun atas kesalahan yang kita lakukan? Kenapa? Jadi jawabannya adalah mengapa sih kita tidak boleh menunda-nunda? Karena pada dasarnya anak-anak ya, jadi jawabannya adalah karena umur kita itu tidak tahu. Artinya kita tidak tahu kapan Allah akan memanggil kita. Makanya selama masih ada kesempatan, maka kita harus segera meminta maaf atau mohon ampun atas kesalahan yang kita lakukan. Karena kita tidak tahu kapan ajal akan menjemput. Jadi maka jawabannya adalah karena pada dasarnya kita tidak tahu kapan
ajal akan menjemput kita, sehingga kita harus segera meminta maaf atau memohon ampun. Bisa saja besok, lusa, dan ketika sudah waktunya tidak bisa kita majukan atau kita mundurkan. Intinya di situ jawabannya, kalau kalian jabarkan sendiri boleh, asalkan inti sarinya jawabannya adalah di situ. Baik anak-anak, hari ini pembahasan uji kompetensi siswa yang ada di LKS kalian halaman 8 sampai 9 saya kira cukup. Barangkali ada yang kurang paham atau masih bingung, bisa ditanyakan via WA kepada saya, dan saya terbuka barangkali ada masukan kepada saya. Dengan senang hati saya akan menerima masukan itu, selama itu demi kebaikan kita semuanya. Anak-anak, hari ini sampai di sini dulu pembahasannya. Terima kasih atas partisipasinya, dan terima kasih kalian sudah mengerjakan soal dengan baik. Mudah-mudahan apa yang telah kita bahas dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Anak-anak, sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Tetap jaga kesehatan, semoga kita senantiasa diberikan oleh Allah kesehatan dan kekuatan, dan sekali lagi tetap semangat belajar. Selamat pagi anak-anak, sampai berjumpa kembali. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.